Hari ini hari Rabu tanggal 31 Januari 2024. Pada hari ini tidak tahu mau menyampaikan tentang apa. Membicarakan ini, itu, menyampaikan ini dan itu, materi ini dan itu setiap minggunya. Lama-kelamaan juga tidak tahu harus menyampaikan apa lagi. Namun kalau tidak ada yang disampaikan juga tidak ada yang dapat diambil sebagai pelajaran untuk didengar. Kadang kalau berbicara Dhamma ajaran Sang Buddha, memang sesungguhnya tidaklah begitu jauh. Hanya terdapat ya di kisaran antara nama dengan rupa. Nama itu batin, rupa tubuh jasmani. Kemudian bisa dikembangkan lagi ke anicang, dukkang, anatta, kepada sifatnya yang tidak kekal, memang tidak kekal lalu menjadi penderitaan. Ketika telah menjadi penderitaan, di sana juga tampak dari tiadanya diri ataupun aku, tiada yang merupakan milikku ataupun inti yang sebenarnya. Jadi ini kalau berbicara Dhamma, arahnya tentu ke sana. Kalau diperluas lagi, akan jadi bagaimana caranya menjalani hidup yang sesuai dengan Dhamma, yaitu dengan memiliki sila, lalu mengembangkan samadhi serta melatih panya. Sila bagaimana? Sila tentunya merupakan aturan dasar yang mana apabila tidak memilikinya, sudah dapat dipastikan bahwa kehidupan di dunia ini akan penuh dengan berbagai macam ketidaktenangan. Karena tidak ada sila, siapapun menjadi khawatir, menjadi cemas. Namun di saat sila itu ada, banyak orang yang menjaganya, yang melatih diri untuk tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup, tidak mengambil barang yang tidak diberikan, tidak berbuat asusila, tidak berbicara yang tidak benar atau berbohong, sudah tidak minum minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah, dari sini sudah dapat memberikan jaminan dalam satu tahap. Sementara samadhi itu arahnya kepada ketenangan batin. Karena dengan menjaga sila saja tentunya masih belumlah cukup untuk membuat diri ini mencapai tingkatan-tingkatan di dalam Dhamma. Makanya perlu untuk naik secara bertahap dari samadhi hingga menghasilkan panya. Karena samadhi membawa pikiran yang tenang, pikiran yang damai. Jadi saat pikiran itu tenang, segala macam bentuk-bentuk pikiran, segala macam bentuk kekotoran batin yang begitu halus di dalam diri ini, itu akan tampak lebih jelas, sehingga dari sanalah akan membawa pada munculnya kebijaksanaan. Ini merupakan Dhamma, ajaran Sang Buddha yang arahnya ke sana. Dari hari ke hari semakin melatih diri, juga semakin membawa pada kehalusan serta kejelian di dalam memandang segala hal yang ada. Jadi di saat bertemu dengan berbagai macam bentuk persoalan yang ada, sudah dapat untuk berusaha mengatasinya sendiri. Tidak lantas menjadi
kalut, ataupun menjadi bimbang, tidak tahu bagaimana, harus mencari jalan keluarnya. Namun di saat ada Dhamma itulah jadi ada bekal. Kiranya dalam keadaan seperti ini harus menyelesaikannya dengan cara yang bagaimana. Ketika bertemu dengan masalah yang seperti apa, juga tahu harus menyelesaikannya dengan cara yang bagaimana. Berhubung kemarin juga sudah banyak untuk memberikan motivasi di dalam menjalani hidup agar dapat meraih sukses di jalan dunia, yang mana baik jalan dunia maupun jalan Dhamma terkadang memiliki hubungan. Karena di saat kita hidup di dunia ini, kita tidak memperhatikan kehidupan di dunia sama sekali, tentunya tidaklah tepat. Orang lain, mereka hidup seperti apa, tentunya kita pun harus demikian. Seperti apa orang lain mengejar apa yang ingin diraihnya, seperti apa orang lain berusaha untuk mempertahankan hidupnya, maka kita pun harus mengikuti cara yang seperti itu, selama itu masih dalam jalur yang sesuai dengan Dhamma. Karena jika berbeda, yang ada kita akan tertinggal dan kita tidak tahu bagaimana harus memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Makanya ini penting apabila meditasi saja juga sulit, bagaimana nanti memperoleh makanan, terkecuali menjadi seorang pabajita, seseorang samana, tinggal di wihara melatih sila, itu mungkin akan dapat makanan, tidak perlu untuk mencari seperti orang-orang di luar pada umumnya. Namun ketika kita hidup di luar, sudahlah semestinya untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Jika tidak tahu caranya, itulah yang akan membuat sulit. Dan ketika sudah sulit dalam mencari pemenuhan kebutuhan hidup, tentunya akan sulit juga untuk berjalan sesuai dengan Dhamma. Karena apa? Karena di saat kita dalam keadaan menderita, itu akan cenderung pemikiran itu mengikuti naluri. Karena kelaparan bisa melakukan berbagai tindak kriminal. Itulah karena demi mulut dan perut bisa sampai terjadi berbagai macam bentuk tindak kejahatan. Makanya di sini amatlah penting untuk melihat bagaimana caranya memenuhi kebutuhan hidup itu dengan cara yang benar. Kalau sudah dapat itu, lalu kemudian secara bertahap semakin lebih mengembangkan diri, lebih dekat lagi dengan Dhamma. Di mana ajaran Sang Buddha juga sudah jelas. Beliau mengajarkan juga bagaimana caranya memenuhi kebutuhan hidup dengan uthana sampada, yaitu memiliki kerajinan atau keuletan di dalam berusaha. Lalu araka sampada, itu setelah mendapatkan perolehan dari hasil usaha, juga berusaha untuk dapat menyimpannya, menjaganya dengan baik, bukannya mendapatkan sebanyak apa juga mengeluarkannya sebanyak itu. Tidak pernah berpikir apakah akan ada kebutuhan mendadak untuk hari esok. Jika demikian, akan sulit juga untuk memiliki sesuatu. Nah, kemudian yang berikutnya itu kalyana mitata, itu memiliki sahabat atau kawan yang baik. Kemudian sama jivita,
berusaha dengan menggeluti mata pencarian yang benar. Inilah jalan yang Sang Buddha ajarkan untuk memperoleh kejayaan atau kesuksesan di dunia ini, ya, untuk kehidupan saat ini yang disebut dengan Ditta Dhammikata. Ditta Dhammikata Prayot, bahasa Thailand. Setelah itu dalam hal kita bawana juga umumnya banyak pelatihan-pelatihan di berbagai wihara, di berbagai tempat, yang mungkin saat ini cukup marak. Melihat hal ini juga tentunya merupakan bentuk kemajuan dari ketertarikan para Buddha Mamaka untuk memiliki perhatian lebih akan praktek pada titik ini. Yang mana kita bawana ini memang merupakan praktek yang boleh dibilang tidaklah membutuhkan berbagai hal, berbagai faktor yang boleh dibilang sulit. Cukup hanya dengan meluangkan waktu, lalu mengkonsentrasikan pikiran. Tidak perlu bermodalkan materi dan lain sebagainya. Namun bukan pula lantas ini merupakan hal yang mudah untuk dijalankan. Karena hal yang sulit di sini adalah bagaimana caranya mengendalikan pikiran itu. Mungkin memang kalau di saat ada pelatihan secara bersama-sama akan lebih sedikit meringankan di dalam membantu proses mengontrol pikiran. Namun yang sulit itu adalah di saat latih seorang diri. Di saat sendirian, mungkin keinginan atau tekad untuk mengembangkan itu semua, jika belum benar-benar memiliki kemantapan di dalam tekad, tentunya tidak akan dapat menjalankannya. Namun biar bagaimanapun, sudahlah semestinya kita melihat pada titik ini juga di dalam praktek Dhamma, karena praktek Dhamma Patipatti yang telah dinyatakan oleh Sang Buddha itu terdiri dari sila, samadhi, panya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara sila, samadhi, panya ini. Mau yang mana, pilih salah satu. Keseluruhannya harus diangkat secara bersamaan. Sila pun dijaga, samadhi pun dilaksanakan, serta panya pun berusaha untuk dilatih hingga sampai dapat menembus apa yang dikatakan sebagai kebenaran itu, untuk mengetahuinya secara jelas, apa yang disebut dengan dukkha. Bukan hanya sekedar mengetahuinya secara sepintas, namun benar-benar mengetahui secara mutlak. Di mana ajaran Sang Buddha ini memang banyak mengajarkan kepada orang-orang yang telah menemukan duka terlebih dahulu, telah bertemu dengan penderitaan terlebih dahulu. Barulah ketika diberikan Dhamma itu akan langsung menyadarinya. Sama seperti contoh pada zaman Sang Buddha, terdapat seorang perempuan yang bernama Patacara. Patacara ini memiliki orang tua dalam status sebagai hartawan di wilayah Savatthi. Lalu Patacara ini, di rumahnya terdapat salah seorang pekerja yang tinggal di sana, seorang pemuda. Namun tidak lama, Patacara pun jatuh hati dengan pemuda tersebut.
Karena pemuda ini berasal dari kalangan yang tidak sederajat dengan orang tua dari Patacara yang notabene sebagai hartawan, maka tentunya tidaklah akan mendapatkan persetujuan akan hubungan dari Patacara ini jika ingin memiliki hubungan lebih dengan pemuda tersebut. Makanya mereka pun kemudian setelah saling jatuh hati memutuskan untuk lari dari rumah. Jadi pergilah Patacara ini dari rumah. Ketika pergi, lalu sampailah di dalam hutan. Mereka pun tinggal berdua di dalam hutan, menjalani hidup bersama di sana, mengikuti keinginan hatinya. Jadi bagaimanapun orang tua mendidiknya, bagaimanapun orang tua merawatnya, memeliharanya, sampai pada satu titik di mana jatuh hati dengan pemuda lain, juga tetap pergi. Sama seperti seekor burung. Terkadang burung sekalipun dikurung dengan sangkar emas, ketika terdapat celah sedikit saja juga akan terbang. Ini juga kurang lebih demikian. Singkat cerita, keduanya pun tinggal di dalam hutan sebagai suami istri, lalu memiliki 2 orang anak. Tetap setelah memiliki kedua orang anak pun masih tetap hidup di dalam hutan, mengandalkan dari hasil yang dicari oleh suaminya. Ketika pagi hari pergi ke dalam hutan untuk mencari makanan, apa saja yang dapat dijadikan sebagai makanan itu kan diambil untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. Tapi sampai pada satu hari di mana pada malam itu terdapat badai, hujan badai yang begitu besar. Jadi setelah pagi harinya, suaminya pun pergi ke dalam hutan untuk mencari makanan seperti biasanya. Namun kali ini suaminya pun sudah hampir lewat tengah hari tidak kunjung pulang untuk membawa makanan. Patacara merasa khawatir akan apa yang terjadi, kemudian menyusul masuk ke dalam hutan mencari tahu di mana keberadaan suaminya. Ketika sampai di salah satu tempat, dia pun menemukan bahwa suaminya telah meninggal. Setelah dicari tahu apa penyebabnya, juga menemukan bekas gigitan dari ular. Jadi dapat disimpulkan bahwa suaminya meninggal karena digigit oleh seekor ular. Akhirnya di sini Patacara melihat demikian juga begitu sedih, namun tidak tahu harus berbuat apa karena masih juga memiliki 2 orang anak. Akhirnya dengan perasaan sedihnya pun dia pun kembali kepada anak-anaknya, yang mana masih kecil dan yang satu lagi masih bayi. Karena tidak tahu harus kemana, Patacara pun memutuskan untuk pulang kembali ke rumah orang tuanya di Sawati. Kini untuk dapat sampai ke sana, kebetulan karena semalam hujan begitu deras, jalan yang akan dilalui pun sudah menjadi sungai yang cukup dalam. Akhirnya sampai di tepi sungai, Patacara pun memutuskan untuk membawa anaknya satu persatu menyeberangi sungai, karena tidak dapat untuk membawa keduanya sekaligus. Jadi dibawalah anak yang pertama yang sudah cukup lebih besar, bisa berjalan, sementara yang masih bayi ditinggal di tepian sungai. Kini
pada saat itu. Diseberangkan anak yang satu. Ketika telah sampai di seberang, Patacara pun menyeberang kembali untuk membawa bayinya. Namun di saat sampai di tengah-tengah sungai, belum saja sampai ke tepian, terdapat seekor burung elang yang melihat bayi yang masih merah, pikirnya adalah gumpalan daging. Langsung menungkik dan mencengkram bayi itu, lalu dibawa terbang. Patacara melihat demikian, itu berusaha untuk mengusir elang itu. Sambil mengangkat tangannya, melambai-lambaikan tangannya, walaupun elang itu tidak peduli, tetap langsung pergi ke sana. Namun dari lambaian-lambaian sambil teriak-teriak itu, anaknya yang berada di tepi sungai seberangnya melihat demikian, berpikir kalau ibunya memanggil dirinya. Lalu anak itu pun langsung lompat ke dalam air. Seketika begitu lompat ke dalam air sungai yang begitu deras pun langsung menghanyutkan anaknya. Alhasil dalam satu hari itu, Patacara ini kehilangan semua yang dimilikinya, mulai dari suami, lalu kedua anak-anaknya di hari yang sama. Kalau boleh dipikir, jika mengambil sudut pandang dari Patacara ini, tentunya itu merupakan suatu penderitaan yang begitu luar biasa. Mungkin bisa sampai menyebabkan gangguan jiwa. Di sini Patacara pun benar-benar begitu hancur. Lalu tetap berjalan, melanjutkan perjalanannya sambil dengan penuh kesedihan yang luar biasa tentunya. Layaknya orang yang tidak waras, pakaian juga compang-camping menuju ke Sawati. Begitu sampai di rumah orang tuanya, Patacara ini menanyakan kepada tetangga-tetangga sekitar di mana keberadaan orang tuanya. Ini para tetangga itu mengatakan kalau orang tuanya keduanya belum lama saja sudah meninggal dunia. Ditambah lagi dengan kabar ini lagi, Patacara pun tidak tahu harus kemana. Berjalan ke sana sini sambil dengan pakaian yang tidak rapi, compang-camping layaknya orang gila. Sampai akhirnya dimintalah atau disarankan oleh salah seorang yang berniat baik agar Patacara ini menemui Sang Buddha, yang mana Sang Buddha kebetulan sedang berada di Sawati. Jadi akhirnya Patacara pun pergi ke wihara dalam keadaan yang sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi, karena sudah kehilangan semuanya. Suami sudah meninggal, kedua anak meninggal, orang tua pun sudah meninggal. Jadi sampai di wihara Jetavana, Sang Buddha pun akhirnya bertemu dengan Patacara ini. Patacara di sana menangis entah sejadi-jadinya. Sang Buddha pun kemudian berkata kepada Patacara, bukan hanya dalam kehidupan ini saja kamu menangis seperti ini. Dalam kehidupan sebelumnya pun sudah seringkali menangis demikian. Bahkan jika air mata itu dikumpulkan menjadi satu, juga mungkin sudah banyaknya air di lautan samudra. Patacara mendengar akan ini juga sedikit dapat untuk menegakkan satinya, memiliki penyadaran diri
untuk kemudian setelah itu memohon untuk ditabiskan sebagai seorang bhikkhuni di dalam Buddha Sasana. Karena Patacara ini sudah tidak memiliki apa-apa juga, jadi tidak tahu juga harus mencari apa lagi. Mungkin jalan yang tepat adalah mencari jalan di jalan Dhamma untuk mengakhiri penderitaan. Akhirnya memilih untuk ditabiskan sebagai seorang bhikkhuni. Sang Buddha pun menerimanya. Akhirnya Patacara ditabiskan sebagai seorang bhikkhuni. Ketika telah menjadi seorang bhikkhuni, Patacara ini menjadi seorang bhikkhuni yang begitu taat dengan winaya, serta melatih Dhamma dengan sungguh-sungguh, sehingga dalam waktu yang tidak lama Patacara ini pun dapat mencapai kesucian arahat. Namun dalam pencapaian Patacara ini juga tidak seperti pencapaian-pencapaian yang pada umumnya, di mana banyak dalam siswa-siswa dari Sang Buddha ini jenis pencapaian yang mana mencapainya dalam keadaan duduk meditasi, ada yang saat jalan cangkama, ada yang saat akan berbaring. Sementara Patacara ini juga memiliki cara yang agak sedikit berbeda. Jadi pada malam itu, setelah Patacara berjalan cangkama di sekitar kutinya, lalu saat hendak untuk beristirahat naik ke atas kuti, beliau pun mencuci kakinya. Di sini pada saat mencuci kaki, Patacara ini memperhatikan dengan seksama air yang dituangkan ke kakinya, kemudian membanjiri tanah yang ada di hadapannya, kemudian menjadi buih-buih, lalu menyerap masuk ke dalam tanah. Sambil siram lagi, perhatikan lagi demikian, membanjir, kemudian meresap ke dalam tanah. Ketika semakin dalam diperhatikan oleh Patacara ini, beliau pun kemudian memiliki penyadaran bahwa kehidupan ini seperti inilah adanya, seperti air yang berasal dari cucian kaki ini, lalu membanjiri tanah, kemudian meresap ke dalam tanah, lalu hilang. Lalu pada saat kiranya sudah semakin siap untuk pencapaian pengetahuan tertinggi tersebut, Sang Buddha pun menyadarinya, lalu dengan kekuatan istimewa dari Sang Buddha, beliau pun langsung berada di hadapan dari Patacara itu sambil mengatakan, "Ya, benar Patacara, benar demikianlah adanya. Benar seperti inilah kehidupan ini, di mana layaknya air yang berasal dari cucian kaki tersebut, kemudian menjadi buih-buih, membanjiri tanah, lalu meresap ke dalam tanah dan hilang. Hidup ini pun demikian, muncul, bertahan, lalu padam, muncul, bertahan, lalu hilang, lenyap. Hanya demikianlah adanya." Setelah demikian mendengar dari ucapan Sang Buddha tersebut, Patacara pun langsung mencapai arahat pada malam hari itu. Dan inilah yang mana jalan hidup dari setiap orang itu beragam. Dan untungnya di sana Patacara ini hidup di zaman Sang Buddha, dan beliau juga memiliki kemampuan atau modal untuk mencapai tingkat kesucian tertinggi pada kehidupan itu, sehingga semuanya berjalan. Walaupun tampak dari awalnya kelihatan tidaklah begitu mulus, namun dari perjalanan tersebut akhirnya sampai juga pada titik di mana
yang menjadi akhir dalam perjalanannya yang begitu menyedihkan itu. Nah, ini juga merupakan salah satu gambaran lah ya bagi Buddha Sasana, Buddha Mamaka sekalian, bahwa di dalam Buddha Sasana ini banyak contoh yang mana dalam pencapaian kesucian tidaklah semuanya itu berjalan di jalan yang layaknya bertabur kelopak bunga mawar. Namun terkadang banyak juga yang selama perjalanannya itu di jalannya menemukan bebatuan, menemui duri-duri, menemui jalan yang kasar, jalan yang halus dan lain sebagainya. Jadi dari sini kiranya kita ambil sebagai satu gambaran untuk jalan hidup kita di jalan Dhamma ini. Kira-kira jalan kita itu yang seperti apa? Dan yang terpenting adalah bagaimanapun jalan yang kita jalani, tetaplah bersemangat dan tetap yakin bahwa suatu hari nanti pasti akan sampai pada tujuan yang diharapkan. Maka kuncinya yang terpenting itu adalah tetap terus konsistensi dalam menempuh jalan tersebut. Saat ini jalan yang kita akan tuju itu hanya sekadar di jalur yang satu jalur dalam kehidupan ini. Di saat kita lelah, kita boleh merasa lemah, kita boleh merasa malas, namun kita tidak memiliki pilihan untuk berbalik kembali. Inilah jalan hidup. Seperti apapun di saat kita sudah sampai pada titik ini, mungkin bertemu dengan berbagai tugas berat, berbagai beban, tanggung jawab dan lain sebagainya, ya kita boleh merasakan lelah, kita boleh menjadi seolah lemah, tidak berdaya, namun tidak pernah terdapat jalan untuk kita kembali ke belakang, karena kita tidak bisa lagi untuk kembali lagi menjadi anak-anak, tidak bisa lagi mundur kembali untuk menjadi seperti yang dulu. Jadi yang ada hanyalah berhenti sejenak dan melangkah kembali, terus menyongsong sampai hari akhir tiba. Dan inilah yang dititipkan kepada Buddha Mamaka untuk hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini dapat memberikan satu pembelajaran lagi, satu pengetahuan lagi, agar kita semakin lebih maju dan yakin lagi terhadap ajaran dari Buddha Sasana.